Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana bainana wa bainakum bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh ternyata ibu semuanya ya. Hanya satu bapak. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah ke Jambi. Kami mendapatkan bimbingan teknis tentang pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi. Jadi inilah oleh-oleh dari BPMT Provinsi Jambi, bagaimana nantinya kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas sedikit tentang kerangka kompetensi literasi guru sekolah dasar. Kalau sebelumnya kita sudah familiar tentunya dengan literasi, cuman bisa jadi sudut pandang kita tentang literasi itu masih sangat sempit. Nanti kita akan bahas selebihnya ya. Kenapa kita harus menguasai literasi? Karena dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita mengikuti perubahan zaman itu. Dunia akan selalu berkembang, akan selalu berinovasi. Begitupun juga dalam dunia pendidikan, kita juga harus mengikuti arus globalisasi tersebut. Nah, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Nah, dari materi ini yang akan kita bahas tentang yang pertama pentingnya kompetensi literasi guru, dan yang kedua apakah cakupan kompetensi literasi guru, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru. Nah, kalau kita lihat di Jepang, di Jepang sendiri 5.0 ditandai dengan integrasi robotik dan teknologi maju untuk membantu manusia. Nah, manusia dan robot nantinya akan saling berkolaborasi. Nah, ini ada tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Tentunya yang namanya perubahan zaman, yang namanya perbaikan teknologi itu mesti mendatangkan sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengambil peran di dalam perkembangan revolusi industri. Karena nantinya tugas manusia itu banyak digantikan oleh mesin. Jadi bagaimana mungkin nanti seorang guru juga tugasnya digantikan mesin. Makanya dari itu kita harus mampu mengimbangi itu. Kita harus mampu meningkatkan kompetensi kita. Kalau seorang guru sudah digantikan dengan mesin, tidak ada penokohan. Sedangkan dalam dunia pendidikan itu perlu yang namanya role model, contoh utama. Oke, anak-anak bisa belajar dari Google, anak-anak bisa belajar dari AI, yang mana sangat mudah ketika kita misalnya mengajukan pertanyaan langsung muncul jawab dari yang namanya belajar melalui teknologi itu. Jadi makanya perlunya seorang guru itu untuk terus beradaptasi, berinovasi, menyesuaikan perkembangan zaman supaya kita tidak tertinggal dari perkembangan itu sendiri. Jadi itulah kenapa kita dituntut untuk terus berkolaborasi dan memanfaatkan, mengambil sisi positif dari perkembangan teknologi. Yang kedua, teknologi kecerdasan buatan menjadi piranti dalam beberapa bidang kehidupan termasuk pendidikan, AI contohnya. Sekarang nih, saya sudah pernah mencoba untuk mengajukan pertanyaan di AI. Apapun itu muncul. Tinggal kita ketik langsung, memiliki kecakapan literasi dan numerasi. Yang ketiga, agar menjadi sumber daya yang mampu bersaing di revolusi industri 5.0, peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menggunakan informasi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan. Jadi pentingnya literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana peserta didik mampu mengkomunikasikan, mampu menggunakan informasi. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Karena tujuan pendidikan itu tidak hanya selesai di sekolah, di rumah, dikasih tugas, tidak. Tapi kita menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman yang akan datang 10-20 tahun bahkan sampai akhir hayatnya. Artinya long life education.
Nah itulah tugas kita, itu yang sangat berat. Kalau zaman sekarang mungkin masih kita bisa untuk menetralisirnya, kita masih bisa untuk menjaganya, tapi 10-20 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah tugas kita untuk membekali peserta didik. Makanya perlunya kecakapan literasi dan numerasi. Sebelum peserta didik, makanya gurunya juga harus memiliki kecakapan literasi dan numerasi. Peserta didik yang pertama, program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Nah, tahap yang pertama dalam literasi itu tidak hanya bagaimana siswa atau peserta didik mampu membaca, tapi yang perlu kita tumbuhkan adalah aspek konatifnya atau kemauannya. Setelah mereka memiliki kemauan, mereka memiliki minat baca, berarti apapun yang akan kita laksanakan nanti akan mudah. Tetapi kalau anak belum tumbuh minat bacanya, kemudian kita paksa, itu tidak akan berlangsung lama. Ibaratnya motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsiknya itu tidak akan sejalan. Jadi sebelum kita menuntut anak untuk membaca, memahami bacanya, kalau anak tidak suka dengan buku teks, ya bagaimana caranya? Dengan teks-teks multimodal yang lain, bisa dengan digital dan lain sebagainya. Karena semakin kesini generasi ini akan semakin akrab dengan gawai, akrab dengan yang namanya handphone, gadget dan lain sebagainya. Jadi yang pertama perlunya kita untuk menumbuh kembangkan minatnya yang terlebih dahulu. Kalau minat sudah tumbuh, pasti dia punya kemauan, kesadaran untuk menggali potensinya. Nah yang kedua, buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita itu sudah di zaman yang seperti ini. Berarti aliran listrik itu sudah menjadi modal utama. Bagaimana kita bisa menampilkan digital seperti ini kalau tidak ada aliran listrik, ya kan? Jadi ketika peserta didik tidak suka dengan buku-buku teks, maka perlu dengan buku non-teks, ya. Yang ketiga, guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan analisis. Masih jauh ya, tapi itu menjadi PR untuk kita. Ketika kita belajar, suara motor masih lewat, berisik. Ketika upacara pun juga seperti itu, suara motor masih lewat. Jadi memang untuk memperbaharui sesuatu itu tidak mudah dan tidak langsung 100%, but step by step, tahap demi tahap. Jadi ini kenapa literasi sekolah itu lebih ditekankan pada peserta didik, ya. Nah, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Karena guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku dan kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Nah, guru itu seorang figur yang tidak akan bisa digantikan dengan siapapun, dengan teknologi, bahkan bisa dikatakan bisa jadi seorang teknologi itu lebih pintar dari seorang guru, tapi figur tidak akan pernah tergantikan. Nah, bagaimana kita bertutur sapa dengan peserta didik, bagaimana kita caranya menyapa peserta didik, bagaimana caranya kita untuk menegur peserta didik, memotivasi, itu tidak akan mereka dapatkan dari AI atau dari Google atau dari piranti-piranti yang lain. Makanya tetap butuh yang namanya guru, dan disitulah tugas guru untuk mendampingi peserta didik dalam menggunakan teknologi tersebut, ya. Yang kedua, guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan riset tindakan kelas. Itu sudah menjadi hal yang baku dari seorang guru, terlebih kalau kita mau naik pangkat, kita mau bikin riset tindakan kelas pas mau naik pangkat aja. Sebenarnya bisa kita lakukan setiap semester. Nah, guru juga perlu mengembangkan
profesi kita melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan riset itu hal yang biasa bagi seorang pendidik. Kalau mungkin teman-teman di perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi tahu ya, riset juga salah satunya kan, pengabdian kepada masyarakat juga. Nah ini bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oke. PTK nomor 2626/2323. Inilah landasan hukumnya kenapa kita harus meningkatkan kompetensi literasi kita. Sudah diatur. Berarti ketika banyak aturan seperti ini, betapa pentingnya kompetensi literasi guru tersebut. Nah, siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Yang pertama adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatih guru, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Jadi ketika kita menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, itu bukan berarti kita itu malah lebih merdeka dari seorang guru. Justru kita harus lebih menguasai kompetensi. Kepala sekolah juga harus lebih meningkatkan literasinya, ya, apalagi pengawas sekolah. Nah, karena kita ini tugasnya kan secara hierarki berjenjang, saling bahu membahu. Adanya guru, adanya kepala sekolah, adanya pengawas sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, sampai ke dinas pendidikan, sampai ke dinas pendidikan nasional ya. Itu berjenjang, saling bahu membahu untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu cita-cita pendidikan nasional. Sama dengan kita di kelas 1 sampai kelas 6. Guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga saling bahu membahu. Bagaimana nanti di kelas 6 anak belum bisa membaca, mau diajarin apa? Nah, itu kan berarti tugas guru di kelas 1. Nah, kalau di kelas 6 belum bisa membaca, berarti banyak yang harus tertinggal jadinya. Nah, oleh karena itu kita bahu-membahu. Begitu juga dengan guru di SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tinggi, itu juga tugasnya saling bahu-membahu. Mana kompetensi yang harus disiapkan di sekolah dasar untuk menunjang kompetensi nantinya di tingkatan sekolah. Kegiatan belajar sepanjang hayat, long life education. Jadi tidak hanya kemampuan membaca, menulis, tapi literasi itu lebih universal lagi, maknanya lebih kompleks dan lebih berisi lagi. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial dan manusia demi meningkatkan kemampuan agar dapat merubah hidup ke arah yang lebih baik. Semula literasi hanya diartikan sebagai kemelekan huruf. Namun hal ini merupakan persepsi yang bukan salah, tapi kurang sempurna ya. Mengartikan literasi sebagai kemelek hurufan dapat berakibat pada terjadinya anomali melek huruf, di mana yang dimaksud melek huruf adalah hanya berkisar pada kemampuan baca tulis secara harfiah dan teknis, bukan secara budaya dan mendalam. Oleh karena itu, literasi lebih sesuai diartikan sebagai keberaksaraan. Jadi dengan adanya literasi, peserta didik atau kita itu punya budaya membaca, punya budaya ketika membaca itu kan tidak hanya membaca teksnya, tetapi kita mampu memahami isinya, mampu mengkomunikasikan, dan mampu memanfaatkan dari apa yang kita dapat dari proses membaca tersebut. Nah, literasi itu juga tidak hanya seperti ini, teks-teks yang seperti ini. Banyak banget contoh-contoh literasi. Ada literasi digital, ada literasi finansial, bahkan berbentuk simbol-simbol. Misalnya, kita pergi ke minimarket, ada tombol, ada di pintu itu tulisannya full, ada bentuknya. Nah, itu kemampuan kita dalam membaca. Itu juga literasi. Misalnya kita naik lift, ada logonya kan, menutup pintu atau membuka pintunya. Nah, itu kemampuan literasi juga. Misalkan kita lihat rambu-rambu, dilarang putar balik di silang. Itu juga kemampuan literasi. Makanya perlu banget yang namanya literasi. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa, tidak mampu berliterasi, maka kita akan mudah termakan hoax. Ya, informasi yang kita dapatkan juga parsial, setengah-setengah. Makanya perlu yang namanya literasi. Dan literasi tidak hanya membaca, mengolah informasi, menyampaikan informasi yang didapat, terus juga menggunakan informasi yang didapat, itu juga namanya literasi. Nah, kita masih dalam tahap mengeja baca, meningkatkan kompetensi literasi guru.
Yang pertama dengan metode belajar secara mandiri. Kita punya yang namanya otak. Otak itu adalah alatnya. Ibaratnya pisau. Kalau pisau itu tidak diasah, maka akan tumpul. Tapi kalau pisau itu terus diasah, digunakan, insya Allah itu akan bermanfaat. Nah, kita bukan berarti dalam keadaan yang memang otaknya enggak sebenarnya tuh. Manusia itu sama aja. Makanan kita juga sama. Nutrisi kita juga sama. Jadi tidak ada yang namanya saya tidak mampu. Tinggal bagaimana kita terbiasa untuk mengasah otak atau tidak. Jadi belajar secara mandiri itu akan meningkatkan kompetensi literasi kita. Ketika kita membaca kurang paham, ulangi lagi. Tidak paham suku katanya, kita cari. Dari situlah yang namanya otak itu akan bekerja, akan menemukan pola-polanya. Nah, dengan belajar mandiri, insya Allah kita akan bisa meningkatkan kompetensi literasi kita. Yang kedua, berjejaring dan belajar secara kolaboratif. Kita ada yang namanya kelompok belajar itu tadi. Di dalam sekolah pun juga ada yang namanya kelompok belajar. Itu akan meningkatkan kompetensi literasi kita. Nah, yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Misalnya kita mengikuti seminar, workshop, latihan, baik secara langsung ataupun secara daring. Itu bisa meningkatkan kompetensi kita. Kenapa? Satu, karena kita bertemu banyak orang. Ketika kita bertemu banyak orang, tentu banyak bermacam pikiran, pola pikir, sudut pandang, dan disitulah kita bisa belajar, bisa mengambil, bisa menyerap apa yang kita dapatkan dari orang lain tersebut. Karena manusia itu unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari kelebihan-kelebihan itu kita bisa ambil positifnya, dan dari kekurangannya itu kita bisa buang jauh-jauh. Kita bisa jadikan pelajaran. Makanya otak itu sudah hal yang sangat luar biasa yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Selanjutnya, pemahaman tentang konsep literasi. Nah, apa sih literasi? Berarti kita paham dulu, apa sih literasi? Kita sudah paham bagaimana kita memiliki keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar yang menentukan minat terhadap kegiatan literasi. Makanya perlu yang namanya dibuat sudut baca, ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik atau menumbuhkan minat bakat peserta didik tentang literasi. Nah, kalau anak itu punya literasi yang baik, di dalam proses pembelajaran kita menyampaikan informasi, kita tidak akan kewalahan. Ketika kita sampaikan, mereka langsung paham karena sudah terbiasa untuk mengolah informasi, untuk menyerap informasi dan menggunakan informasi tersebut. Dan yang ketiga, keterampilan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, literasi itu juga dinilai nanti. Misalnya masih dalam tahap perlu intervensi kah, tahap mahir, itu ada nanti. Siswa yang masih belum bisa mengeja huruf demi huruf berarti membutuhkan yang namanya intervensi atau pendampingan dari guru. Nah, kita membuat asesmennya, penilaiannya, sampai manakah tahap literasi peserta didik itu. Yang keempat, kebiasaan membaca dan menulis sebagai kegiatan pengembangan profesi. Karena di dalam menulis itu tidak hanya merangkai kata, tapi menelurkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Ketika mahasiswa sampai pada semester 7 harus menulis skripsi, bingung karena tidak terbiasa untuk melakukan analisis, tidak terbiasa otaknya digunakan untuk menganalisis. Kan mudah skripsi itu sebenarnya, kita teori langsung di bawahnya kita analisis menurut pisau analisis kita, otak kita sendiri. Kalau baik, menurut ini sudah baik karena ini jelas kan seperti itu. Kan skripsi itu tidak dituntut pure 100% pemikiran kita sendiri kan. Kita hanya menyadu dari berbagai sudut pandang orang lain, terus kita modifikasi.
gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk mahasiswa itu tidak bisa membuat skripsi atau joki sih. Berarti cuma malas saja, tidak terbiasa untuk menggunakan pisau analisisnya. Begitu juga kita dengan guru. Bisa jadi kita beranggapan selesai kuliah 4 tahun, 6 tahun selesai. Tidak. Bahkan kita jadi guru itu malah malah semakin memicu kita untuk terus belajar. Karena itu tadi long life education, pendidikan seumur hidup. Apalagi tentang literasi. Maka kita sekarang ini sudah sampai pada industri 4.0 sampai nanti kita industri 5.0 atau 5.0 itu akan luar biasa. Ya, pekerjaan kita akan semakin berat. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan untuk terus bisa berkolaborasi dengan pendidikan itu sendiri ya, atau mewujudkan cita-cita pendidikan kita. Terima kasih. Kita serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nabila Fatina dari Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Kami di sini adalah tim kampus mengajar angkatan 6. Saya perwakilan ingin bertanya Pak mengenai pojok baca literasi. Kan pojok baca itu perlu diadakan untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, bagaimana untuk sekolah kita ini, apakah akan ada pojok baca, pelaksana pojok baca atau tidak? Terima kasih. Untuk sudut baca ya, kalau di K13 kita kenalnya dengan pojok baca. Jadi di kurikulum Merdeka kita sudah ganti dengan istilahnya sudut baca. Itulah perubahan kurikulum itu salah satunya adalah istilah-istilah. Seperti kalau di KPK dulu kita masih menggunakan murid atau siswa-siswi, di K13 kita menggunakan peserta didik. Nah, untuk di kurikulum Merdeka kita menggunakan sudut baca. Bagaimana dengan sekolah kita? Yang namanya pojok baca tentu satu butuh yang namanya biaya kan. Nah, kita step by step nantinya pojok baca itu tidak langsung semuanya karena mengingat dana juga. Yang jelas kita sebagai guru akan melakukan pendampingan dan kita istilahnya ya tidak melulu dengan biaya. Kalau ada yang lebih ekonomis kenapa tidak? Ya, tetapi kalau untuk pengadaan buku bacaan itu memang tidak bisa. Ya, istilahnya ditawar harus ada. Jadi kita bisa print. Kalau tidak bisa membeli buku tes, nanti kita akan komunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana kita ngeprint. Atau kita juga bisa membuat cerita sendiri yang bergambar, itu bisa kita cetak sendiri karena perintah kita ada. Jadi tidak ada halangan untuk kita mewujudkan sudut baca itu. Tidak ada yang namanya halangan yang luar biasa kalau kita bisa bekerja secara bersama-sama. Kalian teman-teman nanti dari kampus mengajar bisa berkoordinasi dengan guru kampung, juga dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk mewujudkan satu sudut baca itu tidak mungkin tidak bisa. Saya rasa sangat bisa sekali. Silakan dirilis apa kebutuhannya, terus kelasnya kelas berapa, jadi kita sesuaikan dengan tingkat literasinya, kita sesuaikan dengan karakter peserta didiknya juga, jenis buku bacaannya apa yang akan kita letakkan di sudut baca itu. Begitu ya. Ada yang lain mungkin? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nabila dong. Luar biasa. Terima kasih, itu saja demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.